Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akmala lana ad-din wa atamma 'alaina an-ni'mah wa ja'ala ummatana ummatal islam khayra ummah wa ba'atha fina rasulan minna yatlu 'alaina ayatihi wa yuzakkina ويعلمنا الكتاب والحكمة والصلاة والسلام على من أرسله الله للعالمين رحمة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. Puja dan puji syukur tak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang semoga dimuliakan Allah ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'ut tabi'in dan juga kepada para pengikutnya yang mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, dunia adalah tempat ujian dan cobaan. Semua hamba pasti diberi ujian dan cobaan, dan hanya kepada Allah sajalah mereka akan kembali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu akan kembali. Quran surah Al-Anbiya ayat 35. Ketahuilah wahai kaum muslimin, ujian di dunia terkadang bisa berupa nikmat dan kesejahteraan, kadang juga bisa berwujud kesengsaraan dan kepedihan. Kadang seorang hamba diuji dengan sehat atau sakit, kaya atau miskin, senang atau duka, dan begitulah alur dari ujian dunia ini. Meski bagaimanapun bentuk ujiannya, seorang mukmin akan senantiasa berada di dalam kebaikan dan menuju kebaikan. Itulah pesan yang kita ambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Inna asabatu as-sarra'u syakara fakana khairan lah, wa inna asabatu ad-dharra'u sabara fakana khairan lah. Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Sungguh semua urusannya baik semata, dan itu tidak didapati kecuali pada seorang mukmin. Apabila dia diberi kesenangan, maka dia bersyukur, dan itu baik baginya. Dan apabila dia diberi kesusahan, maka dia bersabar, dan itu pun baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Para hadirin yang saya hormati, kita harus memahami bahwa ketika Allah menguji seseorang dengan kebaikan, itu bukan berarti menunjukkan ridha Allah kepadanya. Pun demikian, bahwa ketika Allah menguji seseorang, memberi kesempitan kepada seseorang, itu bukan berarti Allah tengah menghinakannya. Cobalah kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala. Fa ammal insanu idza ma batalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza ma batalahu rabbuhu fa qadara alaihi rizquhu fa yaqulu rabbi ahanan. Adapun manusia, apabila Rabbnya mengujinya, lalu dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia akan berkata, Rabbku telah memuliakanku. Adapun bila Rabbnya mengujinya, lalu membatasi rizkinya, maka dia akan berkata, Rabbku telah menghinakanku. Orang yang Allah beri kelonggaran di dunia bukan berarti menunjukkan ridha Allah kepadanya. Begitu pula
orang yang Allah beri kesempitan di dunia, itu bukan berarti menunjukkan bahwa Allah tengah menghinakannya. Akan tetapi dua hamba tersebut tengah diberi ujian. Yang satu diuji dengan kebaikan, yang satu diuji dengan kesusahan. Adapun yang lebih utama di antara mereka berdua adalah orang yang paling bertakwa di antara mereka. Sebagaimana firman Allah, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Setelah Allah mengingatkan bahwa manusia diuji dengan apa yang ia pandang baik dan buruk, lantas Allah mengingatkan bahwa hanya kepadanya lah mereka akan kembali. Pada hari itulah seorang hamba akan menerima pembalasannya. Pada hari yang begitu mencekam, Allah berfirman, "Ana al-Malik, ana ad-Dayyan." Akulah raja penguasa, aku yang memberi ganjaran dan perhitungan. Sungguh pembalasan di hari kiamat sangatlah adil, sampai yang terkecil sekalipun akan mendapat balasannya. "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan amalan sekecil biji zarah pun, niscaya dia akan mendapat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan sekecil biji zarah pun, niscaya dia akan mendapat balasannya pula. Setelah kita mengetahui hal-hal tersebut, kita perlu bijak dan cerdas. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengintrospeksi dirinya dan amal perbuatannya. Adapun orang yang lemah lagi bodoh adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Dia terobos apapun yang dia suka, tak peduli dosa ataukah tidak. Maka dari itu, marilah kita melawan hawa nafsu kita agar kita menjadi orang-orang yang menang dalam menghadapi ujian dan cobaan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma innaka afuwun Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.